Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Hin Channel? Kali ini Sobat, mari sama-sama kita dengarkan kisah-kisah kehidupan para sahabat, yang terangkum dalam kitab Hayatus Shohabah, karangan Maulana Muhammad Yusuf Al-Kandahlawi. Namun sebelumnya, alangkah baiknya bagi Sobat yang belum subscribe dulu dan aktifkan tanda loncengnya. Biar Sobat selalu dapat notif dari Hin Channel, sehingga kita bisa sama-sama belajar dan saling ingat mengingatkan di channel ini. Terima kasih. Beberapa atsar yang menjelaskan sifat-sifat sahabat radhiyallahu anhum. Dikeluarkan oleh Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim, dari As-Sudai, untuk menanggapi ayat, Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Quran Surat Ali Imran, ayat 110. Umar radhiyallahu an, berkata, seandainya Allah subhanahu wa ta'ala menggunakan kata antum, hal itu khusus ditujukan untuk kita saja. Tetapi, karena Allah subhanahu wa ta'ala menggunakan kata kuntum, maka itu ditujukan untuk kami dan orang-orang yang mengikuti cara hidup kami. Mereka adalah umat terbaik yang dikeluarkan atau diperintahkan untuk berdakwah kepada manusia. Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim juga mengeluarkan hadis ini dari Qatadah radhiyallahu an. Ia berkata, telah diceritakan kepada kami, bahwa Umar radhiyallahu an, telah membaca ayat ini. Yaitu, Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kemudian dia berkata, wahai manusia, barang siapa yang ingin digolongkan dalam ayat ini, maka hendaklah ia menunaikan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Allah dalam ayat tersebut. Demikian disebutkan dalam Kanzul Unmal, 1:238. Dikeluarkan oleh Abu Nuaim dalam Al-Hilyah, 1:375. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, dia berkata, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah melihat hati semua hamba, lalu memilih Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang utusan yang membawa risalahnya. Allah subhanahu wa ta'ala memilih beliau berdasarkan ilmunya. Kemudian dia melihat hati manusia serta memilihnya untuk mendampingi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menjadikan mereka sebagai penolong agamanya, serta membantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga apa yang dilihat sebagai sesuatu yang baik menurut orang-orang yang beriman, maka itulah kebaikan. Dan apa yang dilihat sebagai sesuatu yang buruk menurut orang-orang yang beriman, maka itulah keburukan. Dikeluarkan dari Abu Nuaim, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an, ia berkata, barang siapa yang ingin mengambil contoh, maka ambillah contoh dari orang-orang yang telah mati syahid dalam peperangan membela Islam. Mereka adalah para sahabat Nabi Muhammad SAW. Dan mereka adalah umat yang terbaik, baik hatinya, ilmunya mendalam dan ringan bicaranya untuk berdakwah. Mereka adalah kaum yang telah dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mendampingi Nabi SAW dan membantu menyebarkan agamanya. Maka ikutilah akhlak dan cara hidup mereka, karena merekalah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah mendapatkan kemenangan atau hidayah, demi Allah Tuhan yang membuat Ka'bah. Demikian dituturkan dalam Al-Hiyah, 1:305. Dikeluarkan juga dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, ia berkata, kalian yang banyak berpuasa, memperbanyak sholat, dan memperbanyak bermujahadah sehingga melebihi para sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi mereka masih lebih baik daripada kalian. Mereka bertanya, mengapa demikian wahai Abu Abdurrahman? Ibnu Mas'ud menjawab, karena mereka tidak mencintai dunia dan lebih mencintai kampung akhirat. Demikian disebutkan dalam Al-Hiyah, 1:136. Dikeluarkan dari Ibnu Umar radhiyallahu an bahwa seorang laki-laki yang datang kepadanya bertanya, di manakah orang-orang yang tidak mencintai dunia dan lebih mencintai akhirat? Kemudian ditunjukkan kepadanya pusara Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar, dan Umar radhiyallahu anhum. Maka Ibnu Umar radhiyallahu an berkata, merekalah yang engkau tanyakan. Demikian dituturkan dalam Al-Hiyah, 1:307. Ibnu Abi Dunya mengeluarkan dari Abu Arakah, ia berkata, aku pernah sholat subuh bersama Ali radhiyallahu an, setelah selesai salam, dia menolehkan mukanya ke arah kanan. Dia diam sejenak dan di wajahnya tampak garis-garis kesedihan. Setelah matahari naik ke dinding masjid setinggi ujung tombak, dia mendirikan salat 2 rakaat. Setelah sholat dia membalikkan tangannya seraya berkata, demi Allah, dulu telah kulihat para sahabat Nabi Muhammad SAW namun,
pada hari ini tidak aku lihat sedikit pun yang menyerupai mereka. Mereka menjadi pucat, kusut, dan di antara mata mereka ada debu seperti pasukan perang. Pada malam harinya mereka banyak bersujud mendirikan sholat, bangun dan berdiri membaca kitab Allah, merasakan nikmat dengan menghabiskan malamnya untuk sujud dan berdiri. Pada malam itu mereka ada yang menyibukkan diri dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menggerak-gerakkan badannya seperti pohon yang miring tertiup angin. Mata mereka dibasahi oleh air mata, sehingga pakaian mereka basah. Demi Allah, seakan-akan orang-orang sekarang menganggap mereka termasuk orang-orang yang lalai. Kemudian Ali radhiyallahu an bangkit. Setelah itu, aku tidak pernah melihatnya tersenyum hingga ia dibunuh oleh Ibnu Muljam, musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang fasik. Demikian disebutkan dalam Al-Bidayah 8:6. Dikeluarkan oleh Abu Nuaim dalam Al-Hiyah 1:84. Dari Abi Sholih, dia berkata, Dirar bin Damrah Al-Kinani datang kepada Muawiyah. Maka Muawiyah berkata, gambarkan kepadaku tentang sifat-sifat Ali radhiyallahu an. Dirar berkata, apakah nanti engkau akan memarahiku wahai Amirul Mukminin? Muawiyah berkata, aku tidak akan memarahimu. Dirar akhirnya berkata, demi Allah, tidak mungkin ada orang seperti dia. Ali adalah orang yang berwawasan luas, kuat, kata-katanya jelas, dan adil jika memberikan hukuman, terpancar ilmu dalam dirinya, dan terpancar hikmah di setiap gerakannya. Ia membenci dunia dan menghindarinya, menyukai malam dan kegelapannya. Demi Allah, Ali adalah orang yang mulia, kerisauannya terhadap umat sangat tinggi, suka membalikkan telapak tangannya dan mengoreksi dirinya sendiri, menyukai pakaian yang kasar dan penuh tambalan, dan menyukai makanan yang keras. Demi Allah, apabila kami mendatanginya, ia mendatangi kami terlebih dahulu dan selalu menjawab setiap pertanyaan kami. Dia mendekat jika kami mendatanginya dan tidak pernah membicarakan kehebatan dirinya. Apabila Ali tersenyum, maka giginya tampak seperti mutiara yang tersusun rapi. Ali selalu memuliakan ahli agama, mencintai orang-orang miskin, tidak memperlakukan orang-orang yang kuat dengan kebatilan, dan tidak membuat orang yang lemah berputus asa dari keadilannya. Demi Allah, aku pernah menyaksikannya ketika malam hari pada waktu bulan dan bintang telah tenggelam dalam keheningan. Ali berdiri dalam mihrabnya seraya menangis sehingga janggutnya basah oleh air mata. Dia menangis seperti tangisan orang yang digigit kalajengking, seolah-olah tangisannya masih aku dengar hingga sekarang, dan dia berkata, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Kemudian dia berkata kepada dunia, mengapa kamu memperdayakanku? Mengapa kamu menipuku? Pergilah dariku, perdayakanlah orang selainku. Sungguh, aku telah mentalakmu dengan talak 3, umurmu pendek, majelismu hina, kedudukanmu rendah. Wahai, bekalku masih sangat kurang untuk aku bawa ke pengadilan hari hisab nanti. Maka Muawiyah ikut menangis sehingga janggutnya basah oleh air mata, dan orang-orang juga turut menangis. Muawiyah berkata, demi Allah, itulah gambaran Abu Hasan. Bagaimana kesedihanmu setelah ditinggal dia wahai Dirar? Dirar berkata, kesedihanku seperti gambaran seorang ibu yang melihat anaknya mati dipenggal di pangkuannya, dia tentu tidak akan berhenti bersedih. Kemudian Dirar pun bangkit dan keluar meninggalkan majelis Muawiyah. Kisah ini telah dikeluarkan pula oleh Ibnu Abdul Bar, dari Al-Hirmazi, seseorang dari suku Hamdan, dari Dirar As-Sudai dalam kitab Al-Istiab, 3:44. Dikeluarkan pula oleh Abu Nuaim dalam Al-Hiyah, 1:311, dari Qatadah radhiyallahu an, dia berkata, seseorang telah bertanya kepada Ibnu Umar radhiyallahu an, apakah para sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga suka tertawa? Dia menjawab, ya, namun keimanan yang ada dalam hati mereka itu lebih besar dari gunung. Dikeluarkan oleh Hanat dalam Kanzul Umal, 7:163, dari Said bin Umar Al-Qurasi, bahwa suatu ketika Umar melihat rombongan dari Yaman, sedang kemah, kendaraan mereka terbuat dari kulit. Melihat hal itu Umar berkata, barang siapa ingin melihat contoh yang mirip dengan kehidupan para sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah ia melihat rombongan atau jamaah itu. Dikeluarkan oleh Al-Hakim dalam Al-Mustadrak, 3:264, dari Abu Said Al-Mahburi, ia berkata, ketika Abu Ubaidah radhiyallahu an terserang penyakit wabah taun, dia berkata kepada Muaz radhiyallahu an, wahai Muaz, sholatlah bersama orang-orang. Lalu Muaz radhiyallahu an pun sholat bersama orang-orang dengan berjamaah.
Sementara mereka mengerjakan sholat, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu anhu wafat. Kemudian Muaz berdiri di hadapan para jamaah sambil berkata, "Wahai manusia, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosa-dosa kalian dengan taubat yang sebenar-benarnya. Karena sesungguhnya, tidaklah seorang hamba menjumpai Allah Subhanahu wa Ta'ala meninggal dunia dalam keadaan bertaubat, kecuali pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuninya." Kemudian Muaz radhiyallahu an berkata lagi, "Wahai manusia, sesungguhnya kalian kini telah ditimpa musibah dengan meninggalnya seseorang yang menurut perkiraanku, demi Allah belum pernah aku melihat seorang hamba yang bersih hatinya, yang tidak pernah berkhianat, yang mencintai akhirat, dan yang paling banyak memberikan kebaikan kepada orang banyak selain dia Abu Ubaidah radhiyallahu an. Karena itu, mohonkanlah rahmat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuknya, dan pergilah ke lapangan untuk mensolati jenazahnya. Demi Allah, sesungguhnya kalian tidak akan lagi mendapatkan seorang pemimpin seperti dia." Kemudian orang-orang berkumpul di lapangan yang luas, lalu jenazah Abu Ubaidah radhiyallahu an dibawa dan diletakkan di hadapan mereka. Maka Muaz radhiyallahu an mensolati jenazahnya bersama orang-orang. Selesai disalati, jenazah Abu Ubaidah pun dibawa ke pekuburan. Setelah tiba di pekuburan, Muaz bin Jabal, Amr bin As, dan Ad-Dahak masuk ke dalam kubur untuk memasukkan jenazah Abu Ubaidah ke liang lahat. Setelah selesai penguburan dan tanah telah diratakan, Muaz radhiyallahu an berkata yang ditujukan kepada Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu an, "Wahai Abu Ubaidah, aku pasti akan memujimu, dan di dalam memujimu aku tidak akan berkata dusta, karena aku takut kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demi Allah, sesungguhnya sepengetahuanku, engkau termasuk orang-orang yang selalu berjalan di muka bumi ini dengan rendah hati. Dan engkau termasuk orang-orang yang selalu menjawab pertanyaan orang yang bodoh dengan jawaban yang mengandung keselamatan. Apabila engkau bersedekah, maka tidak berlebihan dan tidak pula terlalu hemat, melainkan pertengahan di antara keduanya. Demi Allah, engkau adalah termasuk orang-orang yang rendah hati, tawadu, yang selalu mengasihi anak yatim dan orang miskin, dan engkau sangat membenci orang-orang yang berkhianat dan orang-orang yang sombong." Dikeluarkan oleh At-Tabrani, yang dikutip dari sebuah hadits panjang, dari Rabi bin Hirasi, ia berkata bahwa Abdullah bin Abbas radhiyallahu an pernah meminta izin kepada Muawiyah untuk duduk di dalam majelisnya, sedangkan ketika itu di samping Muawiyah duduk beberapa orang Quraisy, sementara Said bin Aish duduk di samping kanan Muawiyah. Ketika Muawiyah melihat kedatangan Ibnu Abbas radhiyallahu an ke hadapannya, maka dia berkata kepada Said, "Wahai Said, aku akan menanyakan sesuatu kepada Ibnu Abbas dan pasti dia tidak akan dapat menjawab pertanyaanku itu." Said menjawab, "Tidak mungkin orang seperti Ibnu Abbas akan kesulitan menjawab pertanyaan-pertanyaanmu." Ketika Ibnu Abbas duduk, maka Muawiyah bertanya kepadanya, "Bagaimanakah pendapatmu mengenai diri Abu Bakar radhiyallahu an?" Ibnu Abbas menjawab, "Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati Abu Bakar. Demi Allah, sesungguhnya Abu Bakar adalah seorang yang selalu membaca Al-Quran, selalu menjauhi kecurangan atau ketidakadilan, selalu meninggalkan kekejian, selalu melarang kemungkaran, orang yang banyak mengetahui dengan sebenarnya tentang urusan agama, orang yang selalu takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu beribadah di tengah malam dan berpuasa di siang harinya, selalu terjaga dari hal-hal keduniawian, selalu bersikap adil terhadap setiap makhluk, selalu memerintahkan kepada kebaikan dan dia sendiri selalu berbuat kebaikan, selalu bersyukur dalam setiap keadaan, selalu berzikir setiap pagi dan petang, selalu menekan hawa nafsunya di kemaslahatan-kemaslahatan agama, selalu menganjurkan kawan-kawan supaya warok, atau menjauhi perkara haram dan syubhat, takwa, qanaah, zuhud, menahan diri, taat, bersikap hati-hati, tidak condong kepada perkara duniawi, dan membalas dengan kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan laknat atas orang yang menghinanya sampai hari kiamat." Muawiyah bertanya lagi, "Bagaimanakah pendapatmu tentang Umar radhiyallahu an?" Ibnu Abbas radhiyallahu an menjawab, "Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati Abu Hafs, nama panggilan Umar bin Khattab. Demi Allah, dia adalah pembela Islam, tempat bernaungnya anak-anak yatim, tempat mengamankan iman, tempat berlindungnya kaum du'afa atau orang-orang lemah, markas perlindungan kaum muslimin, pelindung makhluk-makhluk dan penolong bagi setiap orang. Dia selalu bersabar dalam berpegang teguh dan menegakkan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar menghadapi kesusahan dalam menegakkan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala,
dan hanya mengharap pahala akhirat dan keridhoannya, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memenangkan Islam, menaklukkan negeri-negeri kafir, dan akhirnya nama Allah disebut-sebut di setiap penjuru tempat, di setiap mata air, di setiap bukit, di setiap pinggiran kota, di setiap dataran, di tempat keramaian, dan juga di tempat yang sunyi. Dia selalu bersyukur baik di kala susah maupun di kala senang, dan selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap saat dan keadaan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melaknat orang-orang yang membencinya sampai hari kiamat. Kemudian Muawiyah bertanya lagi, bagaimana pendapatmu tentang Utsman radhiyallahu an? Ibnu Abbas radhiyallahu an menjawab, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati Abu Amr, nama panggilan Utsman. Demi Allah, sesungguhnya Utsman adalah seorang yang berasal dari keturunan yang mulia, dia selalu bergabung dengan orang-orang yang berbuat kebaikan, paling tabah di medan perang di antara para mujahidin lainnya, dan selalu bangun di malam hari untuk beribadah, selalu menangis jika sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap malam dan siang. Selalu memikirkan sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya, selalu tegas dalam hal agama, selalu berusaha melakukan setiap sesuatu yang akan menyelamatkan, selalu menjauhi setiap sesuatu yang akan mencelakakan. Dialah orang yang paling banyak membekali pasukan Islam dalam peperangan Tabuk. Dia pernah membeli sebuah sumur dari seorang Yahudi untuk kepentingan orang Islam. Dia juga adalah orang yang pernah dinikahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada dua orang putri beliau. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menimpakan penyesalan atas orang yang mencaci makinya sampai hari kiamat. Kemudian Muawiyah bertanya lagi, bagaimanakah pendapatmu tentang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an? Ibnu Abbas radhiyallahu an menjawab, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati Abul Hasan, nama panggilan Ali radhiyallahu an. Demi Allah, dia adalah pemegang bendera hidayah, guanya ketakwaan, gudangnya kecerdikan, gunungnya kebaikan, cahaya bagi orang yang berjalan di tengah kegelapan malam, penyeru kepada jalan kebenaran, orang yang mengetahui apa-apa yang terdapat dalam suhuf-suhuf atau kitab-kitab terdahulu, ahli dalam menafsirkan Al-Quran, selalu memberikan saran dan nasihat, selalu mengaitkan dirinya dengan sebab-sebab hidayah, dan selalu meninggalkan perbuatan jahat, dan selalu berpaling dari perbuatan yang akan membinasakan. Dia adalah sebaik-baik orang beriman dan bertakwa, sebaik-baik orang berpakaian, seutama-utama orang yang melakukan haji dan sa'i, yang paling adil dan bijaksana dalam memutuskan perkara, dan yang paling pandai berkhutbah di antara penduduk dunia setelah para nabi alaihi salam. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dia adalah orang yang mengalami dua kiblat, yakni Baitul Maqdis dan Masjidil Haram. Apakah ada orang Islam yang dapat menandinginya? Dia adalah suami dari sebaik-baik wanita, Fatimah radhiyallahu anha, dan ayah dari dua orang cucunda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekali-kali aku tidak pernah melihat orang yang seperti dia sampai hari kiamat. Barang siapa mengutuknya, niscaya ia akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan seluruh makhluknya pun akan mengutuknya sampai hari kiamat. Kemudian Muawiyah radhiyallahu an melanjutkan pertanyaannya, bagaimanakah pendapatmu tentang Thalhah dan Zubair radhiyallahu anhum? Ibnu Abbas radhiyallahu an menjawab, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati mereka berdua. Demi Allah, mereka adalah orang yang selalu menjaga diri, orang yang baik, orang yang berserah diri atau muslim, orang yang suci dan menyukai kesucian, orang yang mati syahid, orang yang alim atau berilmu. Mereka berdua pernah tergelincir dalam kesalahan, tetapi insya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni mereka berdua, berkat banyaknya pemberian bantuan mereka kepada agama dan berkat persahabatan mereka berdua dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sejak permulaan, dan berkat kebaikan-kebaikan dan pekerjaan mulia yang telah mereka lakukan. Muawiyah bertanya lagi, bagaimanakah pendapatmu mengenai Abbas radhiyallahu an? Ibnu Abbas radhiyallahu an menjawab, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati Abul Fadl, nama panggilan Abbas radhiyallahu an. Demi Allah, dia adalah orang yang memiliki keturunan yang sama dengan ayah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dia adalah penyejuk mata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pelindung setiap kaum, penghulu seluruh paman-paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pandai dalam setiap perkara, selalu memandang ke depan, selalu dihiasi ilmu. Apabila disebutkan tentang keutamaannya, maka tidak akan ada tandingannya. Apabila disebutkan nama keturunannya, maka tidak ada keturunan lain yang dapat menyamai kemuliaannya.
Mengapa demikian? Karena dia adalah putra Abdul Muthalib, orang yang paling mulia di antara orang-orang Quraisy, dan dia adalah semulia-mulianya orang Quraisy yang berjalan kaki dan berkendaraan. Wahai Sobat Hind Channel, demikianlah beberapa atsar, atau nukilan-nukilan yang menjelaskan sifat-sifat sahabat radhiyallahu anhum. Semoga kita bisa meniru dan mengamalkan, serta menyampaikan kepada yang lain, sehingga tersebarnya hidayah ke seluruh alam. Amin, amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.